Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari ini kembali diizinkan olehnya untuk melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita mengkaji ilmu nahwu dari matan ala ajurumiyah disertai syarahnya Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Dan insyaallah tabarakallah, ya, insyaallah tabarakallah, pada malam hari ini menjadi pertemuan terakhir kita membahas syarah jurumiyah Syekh Shalih Al-Utsaimin ini. Nah, kita masuk pada bab terakhir yaitu bab makhfudhatil asma, isim-isim yang dijerkan. Namun sebelum itu tentu tak lupa selawat teriring salam kita terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala al-musannif rahimahullah, musannif al-Imam Ibnu Ajurram rahimahullah, beliau mengatakan babu makhfudatil asma'i. Babu makhfudatil asma'i, bab tentang isim-isim yang dijarkan. Ini merupakan pembahasan terakhir. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang isim-isim yang dirofa, kemudian menjelaskan isim-isim yang dinasab, dan terakhir di sini beliau meletakkan bab di mana beliau membahas isim-isim yang dijarkan. Adapun yang dijazmkan itu tentu adalah bab tentang fi'il. Dibahas juga di dalamnya pembahasan fi'il yang dinasab. Karena tidak ada yang namanya isim dijazm seperti itu. Langsung saja di sini Al-Imam Ibnu Ajurram mengatakan di dalam matanya. Silakan kalau antum mau baca. Gimana sih sebetulnya? Silakan. Mungkin ingin membaca, tafadhol. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Ajurram mengatakan makhfudhat, isim-isim yang dijarkan itu ada 3 macam. Yang pertama, isim itu dijar dengan huruf. Tentu huruf di sini adalah huruf jar. Kemudian makhfudun bil idhofah, dijar dengan penyandaran, maksudnya dengan penyandaran ketika isim tersebut menjadi mudhof ilaih atau kata yang terkena sandaran. Nah, dan tentu yang ketiga adalah tabi'un lil makhfudi. Isim-isim yang mengikuti apa? Isim yang jar sebelumnya. Nah, tabi' ini kan ada 4. Tawabi itu ada 4. Nah, ya, mulai dari na'at, sifat, ya kan? Kemudian kedua ada atof. Yang ketiga nanti ada taukid. Dan yang keempat ada badal. Nah, ya. Kita baca lagi di sini. Fa'ammal makhfudu bil harfi. Maka adapun isim yang dijarkan dengan huruf. Fahuwa ma yukhfadu bimin. Isim-isim yang dijarkan dengan apa? Huruf jar min. Nah, ini beliau menyebutkan kembali huruf jar
tatkala di awal matan beliau sendiri, beliau menyebutkan ya kan, saat menjelaskan tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isim diantaranya masuknya huruf khafat. Nah, huruf khafatnya dikenalkan oleh beliau. Min wa ila wa an wa ala fi wa ruba wal kaf wal lam wal ba'u. Nah kan, seperti itu. Langsung diikutkan 3 huruf lagi, yakni huruf qasam, huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wa ta wa ta'u. Nah, min di antara huruf jar. Ada ila, kemudian ada an, ada ala, fi, ruba, ba, ya kan? Kaf, lam, dan pengikut sertaan huruf jar itu ada huruf qasam yang jumlahnya 3, waw, ba, dan ta. Nah, ya. Kemudian ditambahkan di sini, ya, wa biwawi rubba, nah, wa bimuz, wa munzu. Nah, ya. Kemudian dengan wawu yang bermakna rubba. Wawu yang bermakna apa? Rubba. Kemudian ada muz. Muz. Dan ada munzu. Berarti isim yang terletak setelah wawu bermakna rubba. Kemudian isim yang terletak setelah muz. Ataupun terletak setelah munzu. Dia apa? Irobnya majrur nanti. Nah, ya. Baik, berikutnya. Wa amma yukhfadu bil idhafah. Ini bagian yang kedua. Isim dijerkan itu karena adanya penyandaran. Maksudnya dia menjadi mudhaf ilaih. Gulamu Zaidin. Nah, maka Zaidin di situ yang kasroh, i'rabnya adalah majrur. Karena keadaan akhirnya jer. Di mana salah satu tanda jer itu kasroh. Begitu. Berarti Zaid di sini menjadi apa dia kedudukannya? Kalau i'rabnya jer, ya kan, keadaannya majrur. Kedudukannya dia menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bagi gulam, dan ini yang dimaksud dengan idhofah, penyandaran. Wa huwa ala kismain, dan idhofah itu terbagi di atas 2 pembagian secara pemaknaannya. Naam, ma yuqaddaru billam, ada susunan idhofah yang di tengah-tengahnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih ditakdirkan apa? Lam. Wa ma yuqaddaru bimin, dan ada yang ditakdirkan dengan min, begitu. Falladhi yuqaddaru billam, dan yang ditakdirkan dengan lam itu seperti contoh gulamu Zaidin. Naam, ya. Seperti contoh gulamu Zaidin. Gulamnya siapa di sini? Maka gulamnya Zaid, seperti itu. Naam, ya. Jadi seakan kalimatnya seperti ini. Gulamun li Zaidin, dan ini takdirnya ada lam, ya kan? Masuk ke mudhaf ilaih dari segi pemaknaan. Nah, ya. Berarti artinya apa? Maknanya apa? Gulam milik Zaid, seperti itu. Ya. Berikutnya ada yang ditakdirkan dengan min, seperti contohnya saubu khazzin, babu sajin, wa khatamu hadidin. Nah, ya. Nah, saubu khazin maknanya berarti bagaimana takdirnya? Saubun min khazin. Begitu. Ya, saubin min khazin. Baju dari sutra. Kemudian babu sajin. Takdirnya babun min sajin. Pintu kayu jati sajin. Nah, kemudian ada khatamu hadidin. Nah, takdirnya ada min di antara mereka berdua, antara khotam dan hadid. Khotamun min hadidin, cincin dari besi. Begitu, ya. Nah, baik, kita langsung baca syarahnya.
Qala syarihu wafaqahullahu. Pensyarah di sini Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah menjelaskan, ya, lamma faragha al-musannifu, tatkala musannif yakni al-Imam Ibnu Ajram rahimahullah faragha selesai min dari zikri menyebutkan, naam, tatkala al-Imam Ibnu Ajram nih telah selesai dari menyebutkan dua hukum yang pertama. Naam, ya, al-hukmain al-awwalain, dua hukum yang pertama lil ismi, tentunya bagi isim, ya. Naam, bagi isim, di mana dua hukum tersebut adalah rafa dan nasab. Wa huma ar-raf'u wan nasbu. Tentu lam yabqa ba'du illa, naam, lam yabqa ba'du illa hukmul khafdi. Naam, ya, hukmul khafdi. Maka tidak tersisa, lam yabqa artinya tidak tersisa. Naam, tidak tersisa kecuali, naam, sisa satu hukum saja, yaitu tentu adalah hukum khafat, hukum jer. Nah, ya. Fa khatama kitabahu, khatama fi'lun madin mabniun 'alal fathi, fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Dhamir huwa di sini kembali kepada sahibul matan, yakni al-Imam Ibnu Ajuram. Nah, terjemahnya apa? Khatama kitabahu, al-Imam Ibnu Ajuram menutup, ya. Nah, khatama menutup kitabahu, kitabnya, yakni matan jurumiyah ini ditutup oleh penulis al-Imam Ibnu Ajurum, ya, bi aqdi babin, nah, dengan menyebutkan, ya, bab yang berjudul apa namanya di sini? Makhfudhatil asma'i. Ya, li makhfudhatil asma'i. Isim-isim yang dikhafad. Dzakara fihi, di mana beliau menyebutkan di dalam bab tersebut, ya, isim-isim yang dijer al-makhfudhat, annal makhfudhati, bahwasanya isim-isim yang dijer ini, ya, salah satu anwa, ada tiga pembagian. Nah, ya. An-naw' al-awwalu, jenis yang pertama, minha di antaranya, ya di sini makhfudun bil harf. Isim itu beri'rab jar tatkala dia dimasuki oleh huruf jar yang tadi telah disebutkan oleh penulis matan al-Imam Ibnu Ajram. Nah, ya. Fa idza dakhalat, maka apabila dakhalat huruful khafdi, hurufu menjadi fa'ilnya dakhalat, ya. Apabila huruf-huruf khafat ini dakhalat masuk ala syai'in, ya, di atas sesuatu minal asma, dari isim-isim seperti itu, ya, aujabat khafdahu. Nah, ya, aujabat khafdahu, maka dia mewajibkan jarnya. Maka dia mewajibkan apa? Jarnya. Aujabat khafdahu. Nah, ya. Kita ulangi kembali. Fa'idha dakhalat huruful khafdi, apabila huruf-huruf khafat ini masuk ala syai'in minal asma'i, ya, di atas sesuatu dari isim-isim, aujabat khafdahu, maka seketika itu, ya, huruf-huruf tadi mewajibkan isim yang ada depannya apa? Khafat keadaan akhirnya. Sehingga nanti menjadi makhfudlah kata tersebut, kata yang terletak setelah huruf jer, atau kita bisa mengungkapkan dengan majrur, la ba'sa. Faqad dzakara al-musannifu hurufa al-khafdi. Wa qad zakara. Nah, ya. Al-musannifu fa'ilnya zakara.
Qadnya harfu tahqiq karena dia masuk ke fi'il madhi dzakara. Berarti terjemahnya dari musannif dulu. Maka atau dari qad dulu tidak mengapa. Maka sungguh penulis begitu. Dari qad dulu kita terjemahkan ke penulis baru ke dzakara. Maka sungguh penulis dzakara telah menyebutkan hurufa dibaca fathah maf'ul bih. Ya. Menyebutkan huruf-huruf khafdi, khafat ya fi awalil kitab. Di tanda-tanda isim, ya kan? Nah, di sini beliau menyebutkannya kembali wa a'ada dzikra. Ya. A'ada itu fi'lun madin mabniun alal fathi. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa yang kembali kepada musannif. Al-Imam Ibnu Ajurum di sini a'ada mengulang zikroha penyebutan huruf-huruf jer guna di sini di bab isim-isim yang dijer. Ya kan? Na'am makhfudatil asma bi ziyadati dengan menambahkan apa? Salasati huruf, 3 huruf. Ya, nah. Ahaduha yang pertama waw rubba. Ya. Waw rubba itu adalah waw yang bermakna rubba. Nah, waw yang bermakna apa? Rubba. Al-wawu allati bimakna rubba. Nah, ya. Contoh di sini. Kalau kita menggunakan rubba. Rubba artinya sedikit sekali. Taklil maknanya berarti. Rubba rajulin, ya. Rubba rajulin. Nah, ya. Karimin lakituhu. Nah, ya. Sedikit sekali laki-laki mulia yang kujumpai atau yang kutemui. Nah, ini kan rubba. Nah, kalau kita mau gunakan waw yang bermakna rubah, bisa saja. Rubah tinggal kita hapus. Jadilah waw di sini. Waw rubah. Dan artinya tetap sama ketika dia menggunakan rubah. Yaitu artinya apa? Bukan dan rojulin karimin. Enggak. Tetapi sedikit sekali sama aja seperti yang awal artinya. Sedikit sekali laki-laki karim yang mulia, laki tuhu yang aku temuinya. Gitu ya. Nah. Yang kedua, silakan dibaca. Wasaniha wasalithuha sepaket langsung 2 dan 3. Muz dan munzu nih tambahan. Silakan. Taib. Bismillah. Afan ya, Ustaz? Fadl. Bismillah. Summa qala syarih hafizallahu ta'ala wa thaniha wa salisuha muz wa munzu wa la yajurru biha minal Wala ismi yujarru bihima. Wala yujarru bihima minal ismi al-zahiri illa illa zamana muayyana. Iya dong, Nah, muayyana. Illa muayyana. illa na'am az-zamana al-muayyan. Al-muayyana. Muayyana. Dia jadi mustasna bi illa di situ kan mansub. Naam, Tat. Ayo, jangan lupa ya. Iya, Tat. Taib ya. Nahwu. Az-zamana al-muayyana. La yujarru, kita terjemahkan dulu. Muz dan Nah, munzu di sini apa? Naam. Dikatakan oleh pensyarah, la yujarru bihima, dan tidak dijarkan bihima dengan keduanya dari apa? Isim-isim zahir. Naam ya. Kecuali apa? Naam. Waktu tertentu. Az-zaman al-muayyan. Jadi begini maksudnya. Ya. Maksud perkataan pensyarah la yujarru bihi minal ismi az-zahiri ila az-zaman al-muayyana. Setelah mudh dan munzu itu harus apa? Waktu. Begitu. Ya. Harus waktu. Contohnya. Naam. Usbu'
Usbu ini kan pekan artinya. Kemudian yaum atau yaumain. Ya, yaumain kan itu rofaknya yaumani, 2 hari. Kalau yaumain musanna dalam keadaan jer karena terletak setelah muz atau munzu. Jikalau kita menempatkan kata tersebut setelah muz dan munzu. Kemudian ada sanah, tahun. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ternyata isim yang terletak setelah muz dan munzu itu majrur menjadi apa? Menjadi mudhafun ilaih. Begitu. Menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaih. Munzu kan apa namanya? Apa? Sejak. Nah, ya, sejak. Contoh kita tulis di sini. Munzu yaumain ma ra'aituhu. Begitu. Ma ra'aituhu munzu yaumaini. Bisa, bisa. Ya. Ra'aitu ma ra'aitu. Ma-nya nafiyah kan? Aku tidak melihatnya lagi tuh. Munzu. Sejak yaumain. Ya kan? Nah, 2 hari. Baik. Kita lanjut di sini. Nahu ma ra'aituhu muz yaumis sabti. Nah, saya tidak melihatnya nah, sejak hari Sabtu. Yaumi kasroh hukumnya atau i'rabnya si yaum majrur terletak setelah muz. Kedudukannya jadi mudhafun ilaih. Begitu pula dengan munzu wa ra'aituhu munzu yaumi as-sabti. As-sabti kasrah ya mudhaf ilaihnya si yaumi. Yaumi selain jadi mudhaf ilaihnya munzu jadi mudhaf untuk si sabti. Gitu ya. Nah, contoh lagi ya kan? Ma ra'aituhu mudz yaumina. Nah, ya, yaumina. Aku tidak melihatnya sejak apa? Sejak hari kita ini. Demikian. Sejak hari kita ini. Munzu yaumina, sejak hari kita ini. Nah, ya. Maka yang pertama muz itu maknanya adalah min, ya, dan munzu itu maknanya fi, ya. Nah, nih. Fal awal bimakna min, muz berarti kan, wasani bimakna fi, berarti munzu. Barakallahu fiikum. Lanjut. Wa yajuz. Bismillah. Wa yajuzu raf'u ma ba'daha ala annahu khabarun. Wa yakunani hina idzin mubtada'aini fataqulu ma ra'aituhu mudz yaumani wa Oke. ma ra'aituhu munzu yaumani wa Nah, cukup, yakunu cukup, cukup, cukup. na'am Nah, tad. terjemahkan, silahkan. Dan boleh rofa. Boleh rofa ma ba'daha, apa yang setelahnya si muz dan munzu ternyata di sini. Masya Allah. Ya. Ya juz artinya boleh. Boleh Boleh. apa? Rof'u. Boleh rofa apa? Yang setelahnya. Ala annahu khobar. Ingat-ingat nih. Kalau isim zaman ya. Kan harus isim zaman. Kalau isim zaman yang terletak setelah muz dan munzu itu rofa. Kedudukannya berarti bukan jadi mudhaf ilaihnya si muz dan munzu. Melainkan dia jadi apa? Khobar. Ala annahu khobarun. Ya. Wa yakunani lanjutkan. Maka keduanya hina izin ketika itu mubtada'aini. Jadi apa? Mubtada siapa? Muz dan munzunya. Kalau isim yang terletak setelah muz dan munzunya rofa. Karena kan apa? Isim yang terletak setelah muz dan munzu rofa itu menjadi khobar. Ya udah jelas. Muz dan munzunya jadi mubtada. Gitu ya.
Fatakulu engkau katakan ma ra'aituhu mudh yaumani. Jadi tidak usah apa namanya? Risau nih. Ma ra'aituhu mudh yaumani berarti bisa apa? Bisa ma ra'aituhu mudh yaumain, bisa juga ma ra'aituhu mudh yaumani. Begitu pula pakainya munzu bisa. Demikian jadinya ma ra'aituhu munzu yaumani, bisa juga ma ra'aituhu munzu yaumaini. Baca lagi fayakunu. Nah, bentar. Fayakunu muz wa munzu huna mubtada'an wa yaumani khabarun marfu'un wa idza Nah, ya. Maka jadilah mus dan munzu di sini menjadi mubtada dan yaumani isim yang terletak setelah mus dan munzu dalam keadaan rofa tadi menjadi khobar marfu yang dirofa tentunya. Wa idza kulta, nah kalau ente katakan, kalau antum katakan ya, mudh yaumain, yaumain berarti kan apa? Majrur, ya, terlihat tanda jernya ya yang di fathah sebelumnya dan di kasrah setelahnya. Nah, fa innaka qad abqaita amalal khafdi. Maka sesungguhnya engkau telah menetapkan tetap setetap-tetapnya menggunakan amal dari jernya. Gitu. Kalau nanti dikatakan menggunakan contoh muz yaumain, yaumain isim yang terletak setelah muz atau munzu seperti itu, ya, dengan keadaan yang majrur seperti itu. Nah, berarti muz dan munzunya itu, ya, nah, selain menjadi huruf jar bisa juga sebagai isim. Namun nanti kalau jar si isim yang terletak setelah mus dan munzu, ya, bisa majrur menjadikan mus dan munzunya huruf jar, atau dia majrur, ya, karena dia menjadi mudhaf ilaih dan berarti menjadikan mus dan munzunya isim juga. Gitu ya. Nah, kan mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf itu isim. Gitu. Mudhaf itu isim. Begitu ya, bukan huruf jar. Wan asani, silakan baca lagi jenis yang kedua. bismillah wa nau'u tsani minal makhfudati makhfudun bil idhafati wal idhafatu kama taqaddama nisbatu ismin ila akharin ila akhari wa tilka nisbatu Hmm? taqtabi Akhor ila akhara. akhar akhari Hmm? akhari tat Akhori. Akhori. oh akhara ya tat ya aku angkat Akhara dia mamnu min sorof tuh. mana nam tat akhara tat Hmm. Lanjut batilka anis batu. watil kan nisbatu taqtadi khafda sanihima. 6. Terjemahkan. Jenis yang kedua di antara khafat atau jar yaitu Isim-isim yang dijer. isim-isim yang dijar yaitu eh, jar dengan idhofah ya tadi ya. 6. Wal idofah kama taqaddama. Maknanya apa Seperti idofah itu? yang disandarkan ya tadi. Nah, ini. Terjemahkan tinggal. Seperti yang Nisbatus min ila akhor. Yaitu penyandaran isim kepada isim yang lain. Itu definisi dari idofah. Gitu. Watilkan nisbah di mana di penyandaran tersebut taqdadi khafda sanihima. Mengharuskan apa? khafat jar ya tadi. Iya, mengharuskan apa? Jer yang keduanya. Berarti si mudhaf ilaihnya lah jer gitu. Wa massalalahu biqaulihi. Nah, musannif Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, Al-Imam Ibnu Ajuram memberikan contoh ya kan? Nah, dengan perkataannya gulamu Zaidin. Fa Zaidin di sini makhfudun bil idhofah, ya, fagulamu dia mudhafun wa Zaidin mudhafun ilaih. Wa hukmul mudhaf ilaih. Nah, maka hukum mudhaf ilaih huwa al-khafdu, ya, khafat nih hukumnya mudhaf ilaih. Ammal mudhaf, adapun mudhaf hukumnya bagaimana?
fahuwa bihassabi ma qablahu, ya kan, mudhaf tergantung yang sebelumnya. Jadi mudhaf itu tergantung, bisa jadi marfu, bisa jadi mansub, bisa majrur dan seterusnya. Jadi tergantung apa i'rabnya. Kesimpulannya, kalau mudhaf itu bukan i'rab, ya. Nah, kalau mudhaf itu bukan i'rab, mudhaf itu pasti mempunyai kedudukan lain, entah sebagai fa'il. Naam, ya. Misalnya jaa gulamu Zaidin. Jaa gulamu Zaidin. Gulamu di situ dia menjadi mudhaf untuk Zaid. Ya. Nah, kita tinggal taruh di sini jaa. Nah, gitu ya. Jaa gulamu Zaidin. Gulamu di situ selain menjadi mudhaf untuk Zaid, dia menjadi apa lagi? Fa'il untuk Fa'il. Ja'a. jaa gitu ya. Nah, lanjut. Wa ja'ala. Bismillah, sama qalan musannifu hafizallahu ta'ala wa ja'ala al-musannifu ma'nal idhafati ala qismaini. Ahaduhuma ma Terjemahkan yuqad dulu. Dan eh, musannif. musannif menjadikan makna idhofah ini dua bagian, menjadi dua bagian ya Tat. Nah, Lanjut Tat. ahaduhuma. Lanjut. Ahaduhuma. Ahaduhuma ma yuqaddaru billami wa Nah, dhabituhu. apa-apa yang ditakdirkan dengan lam. Jadi idofah itu bisa, nah, ya, tertakdirkan dia dengan dua huruf jar. Bagaimana bentuknya dan ketentuannya lihat di sini. Yuqaddaru bilam, kapan susunan idofah itu ditakdirkan dengan lam. Wadobituhu, dan ketentuannya lanjut ayakuna. Nah, ini. An yakuna milkan lil mudhafi ilaihi au mustahiqan lahu. Mustahikon Lanjut, sahih. Nah, lanjut. yang ditakdirkan dengan lam, ya, ini ketentuannya bagaimana? Bahwasanya dia harus, ya, milik dari mudhof ilaih atau yang berhak baginya. Gitu, baru takdirnya lam. Nah, ya. Seperti contoh gulamu Zaidin, gulam, ya, itu disandar kepada Zaid, maknanya apa dia itu? Milkan lil mudhof ilaih, suatu kepemilikan bagi si mudhof ilaih. Berarti gulam ini adalah kepemilikan yang dimiliki oleh Zaid. Maka Zaid di situ dia adalah mudhafun ilaih majrur wal idhofa ala takdir lam. Nah, gini. Hazal gulamu li Zaidin. Seperti itu. Ya. Wasanihima. Lanjut. Bismillah. Wasanihi ma yuqaddaru bimin wa dhabituhu an yakunal mudhafu ba'dal mudhafi ilaihi. Nah, yang kedua ini yang ditakdirkan dengan min, susunan idofahnya antara mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Kapan dan bagaimana ketentuannya? Dhabituhu, ketentuannya nih ayyakunal mudhof. Mudhofnya itu apa? Harus ba'dal mudhofi ilaih. Harus merupakan bagian dari mudhof ilaihnya. Ya. Masalalahu al-musannifu biqaulihi, musannif memberikan contoh untuk kasus yang kedua ini saubu khazin. Coba kita terapkan dan kita aplikasikan definisi yang dibawakan oleh Syekh Shalih Semi atau ketentuannya ya. Nah, ketentuannya apa tadi? Ayyakuna al-mudhafu ba'dal mudhafi ilaih. Lihat di sini. Mudhaf itu merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Sebagian dari mudhaf ilaih. Saubu khazin, baju sutra. Baju sutra itu kan artinya saub disandarkan kepada khazin. Nah, ya.
Jadi untuk membuat baju di situ kan mengambil sebagian apa? Sebagian khazin, sebagian sutra. Jadilah baju. Berarti saub di situ merupakan bagian dari khazin. Sama pula babu sajin, pintu dari kayu jati. Dan juga khatamu hadidin, ya, cincin dari besi. Fasaubu wa babu wa khatamu kulluha marfu'atun, semuanya dirofa nih. Wa kullu wahidin minha mudhaf, dan setiap salah satu darinya itu ya mudhaf. Saubu khazin berarti saubnya mudhaf. Babu sajin berarti babunya mudhaf. Khatamu hadidin berarti khatamunya mudhaf, ya kan? Naam. Sedangkan khazin, sajin, hadid, kullu wahidin minha mudhafun ilaih. Nah, mereka semua tentu menjadi mudhaf ilaih. Fayakunu makhfudan, maka jadilah dia isim yang dijerkan. Siapa isim yang dijerkan? Ya khazin, sajin, dan hadid. Ya, lanjut. Walidofatu ala taqdiri min. Wal idhafatu ala taqdiri min ay hadza saubun min khazzi wa Khazin, babun khazin. Kan akiro. khazzin. Khazin, khazin. Hadza saubun min khazzin wa babun min sajin wa khatamun min hadidin. Nah, ini takdirnya ya. Seperti itu bentuknya. Lanjut. Wa baqiya ma'nan akhara Akhara. akhara lil idhafati huwa salisuha zakarahu jama'atun min nuhati Minan wa hiya nuhati. Minan minan nuhati litika isakinain tuh. na'am zakarahu jama'atun minan nuhati wa hiya an takuna fi makna fi wa Oke, minhu cukup dulu. Nah, na'am wabakia ma'nan akhara lil idhafah, dan tersisa makna yang lain dari mudhaf ilaih. Kan maknanya tadi baru disebutkan lam, kemudian min. Ada satu lagi yang belum disebut, dan ini disebutkan oleh sekelompok dari ulama nahwu. Jama'atun itu apa? Berarti sekelompok ulama nahwu. Naam ya, sebagian begitu bisa dikatakan. Wahya antakuna fi makna fi, ya, dengan makna fi. Jadi selain makna lam, min, ada juga mudhaf ilaih dengan makna fi. Wa minhu, dan diantaranya di firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bal makrul lail wan nahar. Fataqdirul ayah, maka takdir dari ayat ini surah Saba ayat 33, makrun fil laili wan nahar. Tahu nggak kenapa di sini? Coba baca, wa mala yasluh au wa ma yaslah. la wa ma la yaslahu fihi ahadun naw'ani aini ahadun naw'ainil akhiraini wa huwa Atau bisa juga taqdiru yasluhu ya. yasluhu dat. Hmm? Diulang lagi tat. Wa ma la yasluhu fihi ahadun naw'aini ainil akh akhiraini wa huwa taqdiri bimin wa fi fayakunu fayakunu taqdiru fihi billami fal aslu fil idhafati annaha tuqaddaru billami. Nah, ya kan, wa ma la yasluh, dan apa yang tidak cocok fihi ahadun naw'ain al-akhiraini, ya kan? Nah, dan apa yang tidak cocok salah satu dari dua yang lain, yaitu dengan takdir min dan fi, atau fi, nah, atau fi, bahwa takdiru bimin wa fi, nah, fayakunu at-takdiru fihi, maka dia takdirnya adalah lam. Maka hukum asal dalam idhofah itu ditakdirkan dengan apa? Dengan lam. Hukum asalnya idhofah itu takdirnya dengan apa nih? Dengan lam, ya. Fal aslu fil idhofati annaha tuqaddaru bil lam. Wa nausalis, lanjut. Tawabi nih Hmm. yang jer. Wa nau'us salisu minal mafqudati
makhfudun Ya, bitab'iyati bitaba'iyah, bitab- bitaba'iyati. bitab'iyati la li Li makhfudin li. li makhfudin. Nah, sahih, nam ya. Bagian yang ketiga ini isim dijer karena apa? Tabaiyah, dia ngikut isim sebelumnya. Nah, di mana isim sebelumnya majrur keadaannya atau i'rabnya. Taib. At-tawabi arba'atun. Ya, tawabi itu kan ada 4. Nah, na'at, badal, ataf dan taukid.